Cerita terupdate dari panggung hiburan tanah air tentu selalu menarik untuk ditunggu. Cerita selanjutnya datang dari selebgram sekaligus food vlogger Cindy Lulabi yang bercerita perihal kaprahnya di dunia hiburan. Berikut cerita selengkapnya untuk Anda. Pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Rasanya ungkapan ini cocok dengan kehidupan selebgram cantik Cindy Lulabi. Perempuan lulusan desain komunikasi visual ini suka makan dan menikmati pekerjaannya sebagai food vlogger. Ditemui oleh tim cerita selebriti, Cindy berbagi cerita seputar awal mula menjadi selebgram sekaligus food vlogger. Dirinya mengaku awalnya hanya iseng membagikan foto makanan di laman akun media sosial di sela-sela waktu pengerjaan skripsinya dulu. Siapa sangka hal tersebut kini malah menjadi profesi yang menghasilkan. Awalnya itu aku nggak ada intention sama sekali buat jadi food blogger karena aku mulainya itu 2014, zaman aku kuliah dan lagi skripsi lah gitu. Jadi tuh kayak aku karena skripsi itu jadwalnya nggak padat, kayak misalnya satu hari kayak cuma datangnya 2 jam doang ke kuliah gitu. Jadi aku sisanya aku ngincok-ngincok ke restoran lain, kayak nyobain restoran lain, makanan lain gitu. Nah dari situ kayak aku foto-foto iseng-iseng aku masukin ke Facebook dulu. Jadi benar-benar kayak belum Instagram ya, masih Facebook ya. Dulu tuh benar-benarnya cuman kayak ya udah aku pengennya ini diary makanan aku gitu. Terus tapi lama-lama kayak orang kayaknya udah ninggalin Facebook gitu dulu ya. Jadi kayak aku kayaknya pindah ke platform Instagram yang kayak lebih kaula muda. Nah dari situ jadi kayak udah aku rutin upload itu benar-benar iseng aja gitu, kayak aku makan bayar sendiri apa segala macam. Ya udah aku upload, ternyata siapa yang sangka itu sekarang jadi kerjaan gitu. Jadi benar-benar istilahnya kecemplung. Oke. Dulu aku kuliah itu jurusannya graphic design, DKV, dan jurusannya itu advertising. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya sama makanan. Cuman aku bisa foto sama video gitu juga kebantu dari mata kuliah yang dulu karena ada dapatnya itu aku demen part dimana aku bisa nyobain makanan di satu restoran yang misalnya belum buka buat publik. Jadi kayak aku yang jadi the first-nya gitu loh. Terus apa ya? Jadi ketemu orang banyak juga. Bisa ngobrol sama follower juga. Aku soalnya tipenya yang balesin DM netizen gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak teman virtual lah istilahnya kayak gitu. Nah, sudah aku nggak mau ada muka aku sama sekali, justru semuanya benar-benar makanan. Cuman lama-lama kan ya berkembang gitu lah ya, maksudnya kontennya juga harus berkembang. Kalau orang cuma lihat foto makanan doang, plak bosen gitu, nggak ada ceritanya. Jadi kayak beberapa tahun terakhir ini kayak aku lumayan menampilkan muka, soalnya aku kayak merasa video tuh lebih ditonton orang gitu, kayak lebih hidup gambarnya, jadi penyampaian pesannya juga lebih enak. Jadi dari situ orang kayak mulai tahu ke aku gitu. Terus kemudian positif sih, cuman balik lagi kalau awal-awal dulu keluarga itu kayak kenapa jadi kayak gitu, maksudnya kayak itu menjamin masa depan nggak gitu. Sampai dulu aku disuruh cari kerjaan lagi, lamar lagi di perusahaan gitu. Cuman lama-lama itu bukan passion aku untuk kerja kantoran gitu, jadi aku lebih milih untuk menghidupi passion aku, yaitu makan. Dulu aku 10 kilo lebih kurus daripada sekarang, cuman menyiasatinya aku dengan cara olahraga. Karena olahraga itu ya wajib lah, harus dikombinasiin, mau yang masuk sama yang keluar itu harus seimbang. Kebanyakan emang di Jakarta, cuman kayak kalau kemana aku pergi, misalnya kayak aku ke Bali, aku lagi ke Bandung, ke Sentul, pokoknya masih dekat-dekat sini, aku bakal tetap create konten sih. Kayak pokoknya dimanapun aku lagi ke tempat itu, kalau menurut aku itu bagus dijadiin konten dan menginformasikan. Maksudnya kayak misalnya aku nginep di hotel apa, menurut aku itu bagus dan wajib direkomendasikan, aku akan bikin kontennya walaupun nggak dibayar. Banyak kan on the spot sih, soalnya kayak kalau on the spot gitu kan kayak kita bisa ngerasain sendiri kayak gimana ini layak nggak dipertontonkan ke netizen atau kayak gitu. Jadi lebih disaring dulu. Oh gitu. Karena ini kan kesempatan aku juga gitu untuk lebih kenal orang-orang baru dan gimana ya, lebih kayak banyak menjangkau orang-orang yang belum pernah aku temuin sebelumnya aja sih gitu. Jadi kayak ya gitulah. Aku ada kepikiran, jadi sekarang juga masih ada, namanya itu Vetsoek, tapi itu yang lebih ngejalin dede aku itu masih bisnisnya masih rumahan, jadi kayak online, sistemnya juga masih, nggak pre-order, bisa dipesan tiap hari, cuman kayak masih rumahan, dan sumber daya manusianya itu masih terbatas, jadi dibikin seadanya dulu gitu, dan itu aku lebih ke support aja sih, bukan yang, itu punya aku gitu, bukan kayak gitu. Kalian kerjain, karena kalau misalnya kalian ngelakuin itu untuk duit aja tanpa passion, menurut aku kurang bertahan lama.